Perkenalkan, nama saya Christina Dias Anandajati dari Program Studi Fisioterapi Angkatan 2020, Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai biomekanik dan kinesiologi dari NI. Pada NI terdapat dua jenis persendian, yakni tibiofemoral joint dan patellofemoral joint. Pertama-tama, saya akan membahas mengenai tibiofemoral joint. Tibiofemoral joint merupakan sendi dengan jenis synovial hinge joint yang mempunyai dua derajat kebebasan gerak. Sendi ini dibentuk oleh condylus femoris dan mempunyai permukaan tidak rata yang dilapisi oleh tulang rawan yang tebal dan meniskus. Sendi ini merupakan artikulasi antara femur dengan tibia. Pada tibiofemoral joint terdapat meniskus. Meniskus adalah tulang rawan kecil yang berfungsi sebagai bantalan dalam persendian lutut dan terikat oleh ligamen coronarius. Terdapat dua jenis meniskus, yaitu meniskus medial yang berbentuk seperti huruf C dan meniskus lateral yang berbentuk seperti huruf O. 2/3 meniskus merupakan avaskular, sedangkan 1/3-nya merupakan vaskular. Pada gerakan abduksi dan endorotasi, meniskus lateral terjepit, sedangkan pada gerakan adduksi dan eksorotasi, meniskus medial terjepit. Pada tibiofemoral joint terdapat beberapa gerakan. Yang pertama, fleksi dan ekstensi. Fleksi pada saat lutut ditekuk dan ekstensi saat lutut dalam keadaan lurus. Selanjutnya ada gerakan endorotasi dan eksorotasi. Berikut adalah contoh gerakannya. Berikutnya ada stabilitas pasif. Stabilitas pasif pada lutut dilakukan oleh tulang, meniskus, dan ligamen. Stabilisasi pasif oleh ligamen yaitu yang pertama ligamen kolateral medial untuk stabilisasi gaya valgus, yang kedua ligamen kolateral lateral untuk stabilisasi gaya varus, yang ketiga ligamen cruciate ekstraartikular untuk stabilisasi tibia terhadap gaya anterior, dan yang keempat ligamen cruciatum posterior untuk stabilisasi tibia terhadap gaya posterior. Selanjutnya, saya akan membahas tentang artrokinematik dan osteokinematik dari tibiofemoral joint. Yang pertama, untuk artrokinematik, traksi dan kompresi dengan arah kaudal kranial searah sumbu longitudinal tibia. Yang kedua, translasi ke arah dorsal saat fleksi dan ke ventral saat ekstensi. Yang ketiga, translasi medial saat fleksi ekstensi. Untuk osteokinematik, yang pertama, gerak ayun rotasi dalam bidang sagital sebagai fleksi ekstensi, rotasi spin pada posisi menekuk dalam bidang transversal sebagai endo dan eksorotasi, dan yang terakhir, di akhir ekstensi terjadi rotasi eksternal tibia atau disebut juga dengan close rotation phenomenon. Untuk gerakan traksi, pertama kita fleksikan lutut pasien 70 derajat, setelah itu kita fiksasi di bagian femur dan handling tangan satunya di bagian anterior tibial, lalu kita lakukan traksi. Setelah itu, untuk cara yang kedua, kita fiksasikan femur pasien menggunakan kaki kita dan handling di area anterior tibial dan juga di betis pasien. Setelah itu, lakukan traksi. Selanjutnya untuk translasi, kita fleksikan hip dan knee pasien 45 derajat. Setelah itu untuk fiksasi kita duduk di atas kaki pasien, lalu palpasi bagian joint line dari tibial pasien. Untuk translasi anterior, dorong tibial ke arah depan, dan untuk posterior, dorong ke arah belakang. Sekarang kita masuk ke jenis sendi yang kedua, yakni patellofemoral joint. Patellofemoral joint merupakan jenis persendian antara patella dengan sulcus intercondylaris pada bagian anterior dari distal femur. Permukaan sendinya tertutup oleh kartilago hialin yang halus. Untuk artrokinematik dan osteokinematik dari patellofemoral joint yaitu gerak geser patella terhadap femur mengikuti pola ulur gerak lurus, melengkung ke medial, lalu lurus kembali. Selanjutnya, gerak translasi patella ke proksimal dan ke distal saat fleksi ekstensi. Pada ekstensi disertai dengan gerak geser patella ke medial hingga kembali lurus. Untuk traksi, kita full ekstensikan knee pasien. Setelah itu,
ikuti pola gerakan lurus, lalu ke arah medial, lalu kembali lurus. Untuk translasi, posisikan knee pasien pada keadaan full ekstensi, setelah itu translasikan patella ke arah lateral, medial, lalu ke arah anterior, dan juga inferior. Berikutnya, kita masuk ke gerakan pasif pada lutut. Yang pertama untuk gerakan fleksi dengan pasien posisi terlentang, dengan menyertakan fleksi hip 90 derajat lalu tekuk kaki pasien seperti ini. Selanjutnya untuk posisi telungkup, posisikan kaki pasien seperti ini. Untuk hiperekstensi, kita fiksasi di bagian patella lalu angkat kaki pasien sehingga kaki terekstensi full. Untuk eksorotasi dapat dilakukan dengan posisi pertama pasien terlentang, lalu kita gerakan seperti ini. Selanjutnya untuk posisi terlungkup, fleksikan knee pasien sampai full. Setelah itu gerakan ke arah medial. Selanjutnya untuk posisi duduk, posisi pasien di pinggir bed dengan fleksi knee 90 derajat, lalu kita menggerakkan kaki pasien ke arah medial. Untuk endorotasi dapat dilakukan dengan posisi pasien terlentang seperti ini. Selanjutnya dapat juga dengan posisi telungkup dengan cara memfleksikan knee terlebih dahulu, setelah itu gerakan knee pasien ke arah luar. Selain itu, endorotasi juga dapat dilakukan dengan posisi pasien duduk di pinggir bed lalu melakukan fleksi knee 90 derajat. Setelah itu gerakan kaki pasien ke arah luar. Sekarang kita masuk ke gerakan isometrik pada lutut. Untuk gerakan fleksi, posisi pertama pasien terlentang, setelah itu kita fleksikan lututnya 45 derajat, lalu kita beri fiksasi di bagian posterior, setelah itu instruksikan pasien untuk mencoba menekuk lututnya sembari kita tahan. Selanjutnya untuk posisi duduk, pasien duduk di pinggir bed dengan posisi fleksi knee 90 derajat, setelah itu kita fiksasi dan minta pasien untuk mencoba menekuk lututnya. Untuk gerak ekstensi, posisi pasien terlentang, pertama kita fleksikan nih pasien 45 derajat, lalu kita beri tahanan di bagian bawah dan instruksikan pasien untuk mencoba meluruskan lututnya. Lalu untuk posisi duduk, pasien berada di pinggir bed dengan posisi duduk fleksi knee 90 derajat, lalu kita beri tahanan dan instruksikan pasien untuk mencoba meluruskan lututnya. Berikutnya ada jenis patologi yang mungkin terjadi pada knee. Yang pertama ada osteoartritis, merupakan suatu penyakit kronis di sekitar sendi yang umumnya terjadi akibat proses penuaan sehingga sendi menjadi aus atau rusak. Yang kedua ada runner's knee, merupakan penyakit yang terjadi akibat adanya gesekan secara berulang kali atau karena jatuh dengan titik tumpu di lutut. Lalu yang terakhir, kita akan membahas contoh gerakan dari sendi knee di kehidupan sehari-hari. Untuk gerakan fleksi terdapat saat kita duduk bersila dan gerakan ekstensi saat kita berdiri. Sekian video penjelasan dari saya, kurang lebih